Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang pembahasan soal TKA Fisika UTBK, gerak melingkar dan gaya ya, part 1. Untuk pembahasan soalnya kita langsung ke pembahasan. Nah, ini soal yang pertama, ini paling baru nih ya, UTBK 2021, gelombang 2, Saintek Fisika nomor 32. Oke, kita bacakan soalnya. Sebuah balok bermasa 1 kg bergerak pada bidang datar licin. Nah, berarti ada bidang datar licin, kita gambarin dulu aja kayak gini, ya kan? Terus ada balok, ya kan? Ada balok, dia masanya 1 kilo. Oke, kita tulis 1 kg. Nah, kemudian bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Oke, jadi kita tulis juga kecepatannya 1 meter per sekon ya. Selanjutnya balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Oh, dia turun. Nah, dengan kemiringannya berapa tuh? 30 derajat gitu kan ya. Jadi baloknya nanti di sini. Nah, kemudian mengalami gaya gesek sebesar 2 Newton ya. Oh, berarti ada gaya gesek ya. Nanti kita tuliskan saja. Nah, kemudian setelah sampai di dasar miring, itu balok meluncur pada bidang datar licin lagi dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke, setelah sampai di sini, si balok bergerak lagi dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar berbeda ketinggian berapa? Oke, jadi bidang datar ini perbedaan ketinggiannya berapa gitu kan? Nah, kalau kita lihat nih konsepnya, nanti bentuknya kan segitiga kayak gini ya. Nah, ini 30. Kita pengen nyari ini kan, supaya gampang kita bisa cari si jarak ini ya. Nah, gimana cara mencari si jarak? Untuk mencari jarak kita bisa gunakan rumus GLBB ya. Salah satunya rumus yang ini ya, harus tahu nih teman-teman. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini plus ya, karena kan ketika benda ini bergerak ini ke sini makin cepat kan ya. Jadi pergerakannya makin cepat. Kita gunakan GLBB pas menuruni bidang miring ya, karena ada perubahan daripada kecepatan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS gitu ya. Nah, kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhir yang terakhir di bawah sini. 4 kuadrat sama dengan V0-nya itu adalah 1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Jadi ini 16 sama dengan 1 ditambah 2AS. Pindahin satunya jadi negatif. 16 dikurangi 1, 15 sama dengan 2AS. Nah, buat mencari si S kita perlu A nya dulu kan. Nah, gimana cara mencari A? Jadi gini, kita cari A dulu ya, cari nilai A. Nah, untuk mencari A kita gunakan hukum Newton pada gaya ya. Hukum Newton berapa? Ini kan bendanya bergerak nih. Ini bergerak kan. Kalau bendanya bergerak berarti kita gunakan yang namanya hukum Newton 2. Kalau bendanya diam itu hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 2 itu adalah sigma F setara dengan massa dikali percepatan. Nah, kita bisa cari dulu percepatannya. Sekarang kalau kita lihat ada gaya apa saja yang ada di sini kan. Nah, karena ini bergerak benda miring, berarti ada gaya berat kan. Nah, tapi gaya beratnya ingat harus dikali apa coba? Harus dikali dengan sin ya. Karena geraknya ke searah sumbu X, W sin theta. Kalau W doang kan arahnya ke bawah sini ya. Nah, ini W sin theta. Kemudian ada yang menghambat karena di sini kasar, ada yang namanya gaya gesek gitu kan ya. Oh, berarti kamu lihat ada gayanya, ada gaya apa aja? Ada W sin theta dan gaya gesek. Karena bendanya bergerak ke bawah, maka yang pertama tulis adalah sesuai arah gerak. W sin theta dikurangi dengan yang menghambat. Nah, ini gayanya berlawanan kan arahnya. Gaya gesek sama dengan M dikali A. W itu gaya berat, massa dikali gravitasi. Massanya berapa? Massanya 1 kilo. Gravitasi 10. Sin theta, sin 30 itu setengah gitu kan. Dikurangi gaya geseknya tadi berapa Newton tuh? 2 Newton ya. Sama dengan massanya 1 dikali A. 10 dibagi 2, 5 dikurangi 2 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 5 dikurangi 2, 3 ya. 3 meter per sekon kuadrat. Oh, setelah dapat nilai A, yuk kita masukin lagi ke situ ya. Jadinya 15 sama dengan 2 dikali A-nya itu 3, S-nya kita cari. Berarti 15 sama dengan 6S. Oh, S-nya berarti dipindah ruas jadi 15 dibagi 6 meter. Nah, setelah S-nya dapat gimana ya? Udah masuk ke kesimpulan. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya. Kita bisa gunakan rumus sin 30. Ingat sin theta sama dengan demi depan per miring. Depan sudutnya apa? Lihat di depan sudutnya H ya, yang miringnya S. Nah, berarti buat nyari H tinggal dikali silang ke situ kan. Berarti setengah sama dengan H nya berapa tadi? H nya kita cari, S nya itu adalah 15 per 6 ya. Ya, kita tulis saja S gitu ya. Nah, kemudian ini kali silang ke sana kan. Berarti apa? Artinya S per 2 sama dengan H gitu ya. Berarti H nya berapa? Masukin S nya 15 per 6 nya ke bawah gitu kan ya.
Jadi ini berapa nih? 15 dibagi 12, atau kalau kita perkecil dibagi 3 ya, 5/3, 5/4, oh berarti 1,25 meter ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Coba kita bacain dulu. Ini adalah soal tentang sebab ya. Ini jadi ada pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya. Apakah mereka saling sebab akibat atau enggak? Sebuah benda bermasa 8 kg. Tulis dulu ya. Ada benda masanya 8 kilo. Mula-mula diam dan berada di lintasan kasar ya gitu. Jadi kalau kita gambarin ini gini lah. Ini benda, nah kemudian ini kasar banget gitu kan. Nah, dia punya koefisien gesek statis. Terus aja mu S-nya itu adalah 0,3 dan koefisien gesek kinetik mu K-nya 0,1 ditarik dengan gaya sebesar 4 Newton. Nah, ini ditarik dengan gaya F ya, 4 Newton ke kanan. Bendanya tidak bergerak katanya, bener nggak? Nah, sekarang kita lihat, karena bendanya bergerak ke kanan, kita harus cari dulu gaya yang menghambatnya, itu gaya gesek, berlawanan kan? Nah, ini ada gaya gesek. Nah, kita tinggal hitung aja gaya geseknya kan. Gaya gesek yang statis dulu ya, ada yang statis. Rumusnya adalah mu S tinggal dikali N gitu aja udah. Nah, sekarang mu S-nya kan udah ada tuh 0,3. Nah, sekarang tinggal dicari gaya normalnya. Ingat kalau bendanya lurus kayak gini nih, ya, kakak klasifikasikan ya, dikit. Kalau bendanya tuh lurus kayak gini, itu gaya normalnya sama dengan gaya berat ya. Tapi kalau bendanya kayak gini, itu gaya normalnya sama dengan W gaya berat dikali cos theta ya, sekedar info tuh. Nah, karena ini lurus berarti gaya normalnya sama dengan gaya berat. Gaya beratnya berapa? Gaya berat itu massa dikali gravitasi. 0,3 massanya 8 kilo, percepatan gravitasi 10, berarti 0,3 dikali 80, jadi 24 Newton. Nah, kamu lihat ini 24 Newton nih gaya geseknya, yang ini 4 Newton, berarti gerak ke kanan. Karena kalau kita kurangin hasilnya negatif, berarti bendanya nggak akan bergerak. Kenapa nggak bergerak? Karena gaya gesek statisnya lebih tinggi gitu ya daripada si gaya tarikan ya, itu alasannya. Jadi ini saling berhubungan ya. So jawabannya adalah benar berhubungan ya, atau yang A. Oke, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di soal nomor 3 ini, sebuah balok bermassa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya konstan 10 Newton. Jadi ini 10 Newton ditarik ke atas gitu ya dengan sudut 60 derajat. Nah, kemudian ini bisa kita jadikan ke sini ya. Jadi searah vektor. Searah vektor ini karena dia nempel dengan sudut berarti pakainya cos ya. Jadi 10 dikali cos 60 derajat. F-nya nih ya nanti ya. Jadinya F-nya itu adalah 10 cos 60 kan setengah ya. Jadi F-nya itu 5 Newton searah ini. Oke. Jadi kita pindahkan searah sumbu X ya. Kalau yang ini berarti nanti gunakan F sin theta ya, karena nggak nempel dengan si sudut ini. Kemudian gimana? Pada saat waktu 0 detik, berarti awalnya banget tuh si benda ini bergerak 2 meter per sekon ke arah kiri. Oh, ternyata nih awalnya tuh bendanya bergerak 2 meter per sekon ke arah kiri. Jadi dia ditarik ke kanan ya, ke sini. Nah, gimana nih keadaan bendanya gitu kan setelah ditarik? Oke. Kita akan cari kapan waktu benda ini berhenti ya. Jadi ini kan pasti berhenti dong bendanya. Dia kan bergerak ke kiri. Terus dia ditarik ke kanan. Pasti ada waktunya berhenti dong. Nah, kita pengen tahu kapan dia berhenti. Pada detik keberapa. Berarti kita gunakan GLBB Vt sama dengan V0 minus AT ya. Kenapa minus? Karena diperlambat. Oke. Diperlambat kan. Kecepatan akhirnya 0. Kita pengen tahu kapan dia berhenti. Pada saat T berapa? Oke. V0 nya 2 dikurangi A dikali T. AT nya pindah jadi positif. AT sama dengan 2. Berarti T sama dengan 2 per A. Nah, kita cari dulu A nya sekarang. Untuk menggunakan A, berarti kita gunakan hukum Newton 2 ya. Karena benda ini bergerak, kita gunakan hukum Newton sigma F sama dengan M kali A. Nah, bendanya kan awalnya bergerak ke kiri, ya kan? Terus ada gaya yang menarik kan. Gaya yang menarik kemana? Ini ke kanan nih. Cuman ini doang gayanya kan. Karena arahnya berlawanan, berarti negatif. Negatif berapa? 5 Newton ya. Ini 5 kan. Setelah kita hitung yang F cos theta tadi. Sama dengan masanya 2 dikali A. Oh, berarti A-nya min 5/2 ya. Nah, kenapa negatif? Itu hanya menunjukkan bahwa benda ini pasti diperlambat gitu ya. Jadi A-nya udah nemu nih min 5/2 atau 5/2. Masukin sini udah 2 dibagi 5/2. Nah, 2-nya naik ke atas kan perhitungan matematik, jadi 2 kali 2 4 per 5 sekon. Oh, berarti benda akan berhenti pada waktu 4 per 5 sekon. Awalnya dia bergerak ke kiri, terus berhenti. Setelah itu kemana geraknya? Pasti ke kanan, karena kan ditarik terus kan ke kanan. Jadi yang tepat yang mana? Nah, yang paling tepat adalah yang D. Yang E ya. Karena dia melambat ke arah kiri, ya kan? Awalnya bergerak ke kiri, kan ditarik ke kanan, bendanya melambat. Nah, kemudian
diam sesaat pada detik ke-4/5 dan kemudian nanti akan bergerak ke kanan dipercepat ya. Ya karena dia ditarik ke kanan kan, logikanya pasti bergerak ke kanan akhirnya. So jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini sebuah balok bermasa 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 Newton. Jadi gini, kita gambarin dulu ya. Ini balok gitu kan. Nah, kemudian beratnya 4 kg didorong oleh suatu gaya konstan horizontal sebesar 40 ya. Didorong ke sana, misalkan taruhlah 40 Newton. Nah, kemudian balok bergerak di sepanjang lantai mendatar yang kasar dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik di atas. Dari sini kita bisa dapat apa? Oke, di sini kita bisa dapat apa? Ini ada V, ada T. Hubungan antara V T bisa kita dapatkan percepatan ya. V dibagi T ya. V-nya berapa? Ini 5 ya. Kita ambil aja delta V-nya. Ini ke sini 5. Dalam waktu berapa detik? Ini 1 detik. Bagi 1 berarti percepatannya 5 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian apa? Ini kemudian percepatan gravitasi 10 yang ditanyakan nilai koefisien gesekan kinetiknya antara balok dan lantai. Berarti ini kasar kan. Nah, karena bendanya bergerak ke kanan ya, kita logikanya dorong ke kanan, tapi ada yang menghambat dong gaya gesek arahnya ke kiri. Kalau kita gunakan sigma F, hukum Newton 2 ya, karena benda ini bergerak berarti sigma F nya sama dengan M dikali A. Ada gaya apa aja? Karena bendanya bergerak ke kanan, berarti yang searah adalah si F nya ya, dikurangi dengan yang menghambatnya si gaya gesek ya. Jadi ibaratnya ke kanannya F, ke kirinya gaya gesek ya. Sigma F nya kan tinggal F dikurangi F gesek gitu kan, logikanya kan. Nah, terus gimana nih setelah ini? Ya udah tinggal kita masukin aja kan angka-angkanya gitu. Kita ganti dulu warna biru ya. Masanya masukin aja MA. Gayanya berapa? 40 Newton dikurangi gaya gesek kan mu gesek dikali dengan gaya normal. Sama dengan masanya 4, percepatannya ini yang tadi kita cari di atas 5 kan. Oh berarti 40 dikurangi gaya gesek. Ingat gaya normal. Kalau bendanya datar kayak gini, gaya normal sama kayak gaya berat ya. M dikali G ya. Sama dengan 20. Ya masukin aja yuk. Masanya berapa? 4 kilo dikali 10 sama dengan 20 ya. Berarti 40 min 40 mu sama dengan 20. Ini minus 40 mu nya pindah ke kanan jadi positif, 20 nya pindah ke kiri jadi negatif. So 20 sama dengan 40 mu gitu. Berarti mu nya 20 dibagi 40 dapatlah 0,5 gitu. Ini koefisien gesek ya. Jawabannya yang E. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam. Oke. Kemudian ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Oke, jadi kayak gini ya. Sebetulnya kasusnya itu ada sebuah lemari, awalnya diem tuh, ya, lemarinya diem. Dia beratnya itu 300 Newton ya. Nih W-nya 300 Newton. Nah, kemudian dia ditarik dengan sebuah gaya membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Jadi ditariknya kayak gitu tuh ya. Nah, membentuk sudut theta terhadap garis mendatar ya. Ini kita sebut sebagai si F-nya. Nah, katanya cos theta-nya itu 3/5. Nah, cos theta-nya itu 3/5. Cos theta sama dengan 3/5. Oh, berarti kalau kita punya cos, kita bisa nggak nyari sinnya? Bisa ya. Sin theta-nya berarti berapa? Ini kan sebutnya pakai konsep. Nah, kayak gini ya. Segitiga siku-siku. Cos itu kan sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Nah, ini kan triple Pythagoras nih. Kalau siku-siku ya 3, 4, 5 kan. Nah, berarti sinnya apa? Karena kalau cos itu sami, samping per miring, nah sin itu demi, depan per miring. Lihat depan sudutnya berapa? Depannya 4, miringnya 5. Oh, berarti sin theta-nya 4/5. Nah, sekarang gimana nih katanya? Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4. Oke, jadi mu-nya, ini mu-nya. Nah, kemudian ada gaya gesek kinetik yang bekerja ya. Gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi 72 Newton. Berarti gini, karena ini arah geraknya ke kanan ya. Ini geraknya kan ke kanan nih. Berarti gaya gesek itu gaya yang arahnya melawan arah sebenarnya. Berarti gaya gesek melawan ke sini ya, arahnya ke kiri. Besarnya 72 Newton, oke. Nah, dan besar percepatan lemari besi dan gaya menarik lemari besi berturut-turut adalah berapa? Oh, berarti kita mau mencari percepatan A-nya dan si gayanya ya, si F-nya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, karena ini arah geraknya searah sumbu X ya, searah sumbu X, kita harus cari dulu gaya yang ke sini. Namanya benda nih, kalau yang nempel dengan sudut ingat vektor ya. Vektor itu berarti pakai cos ya. Kalau searah atasnya sini itu adalah F sin theta. Ingat ya, kalau yang nempel sama sudut pakai cos,
Kalau yang nggak nempel sama sudutnya pakai sin gitu ya. Nah sekarang gimana? Berarti kita bisa mencari dulu nilai si A-nya atau si gayanya ya. Yang jelas kita akan ambil searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kalau kita ambil gaya searah sumbu X, berarti kan bendanya bergerak nih ya. Oke, searah sumbu X, oke. Sumbu X. Nah, sigma F karena bendanya bergerak ada percepatan, maka M kali A ya. Searah sumbu X itu ke kanan gitu ya. Kita pakai warna biru deh supaya jelas ya. Nah, searah situ tuh ya. Ada gaya apa aja yang ke kanan? Lihat gayanya, oh F cos theta. F cos theta dikurangi yang berlawanan, yaitu gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini F-nya kan kita cari tuh. F cos theta-nya kan tadi 3/5 tuh. Gaya geseknya 72 tuh. Sama dengan massanya berapa? Kalau kita punya berat ya, nyari massa cuma dibagi 10 aja. Jadi karena beratnya 300, berarti massanya 30 dikali AO, berarti kita nggak bisa nyari F sama A dengan persamaan ini ya. Kita harus cari dulu yang searah sumbu Y sekarang. Searah sumbu Y. Nah, yang searah sumbu Y berarti ada gaya apa aja? Ingat, yang ke bawah adalah gaya berat, yang ke atas adalah gaya normal. Nah, sekarang kamu lihat ya, kamu lihat benda ini nih. Benda ini sebetulnya dia tidak memiliki pergerakan kan, nggak memiliki pergerakan ke atas dan ke bawah, nggak ada pergerakannya. Makanya nanti sigma F-nya, nah searah sumbu Y akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bisa cari nggak N-nya? Bisa. Ada gaya apa aja? Lihat, yang ke atas itu adalah gaya normal ya, gaya normal, kemudian ditambah dengan F sin theta ya, yang searah ke atas. Nah, dikurangi dengan W yang ke bawah sama dengan 0. Oh, berarti N ditambah F sin theta akan sama dengan W gitu kan ya. Atau N-nya itu akan setara dengan W dikurangi F sin theta gitu ya. Sekarang ini kita masukin kemana? Nah, ini akan kita masukin ke persamaan ya. Oke ya. Nah, sekarang gimana? Kita harus bisa mencari si F-nya ya. Kita masukin kemana? Kita masukin ke rumus gaya gesek sekarang. Kan kita udah tahu tuh gaya gesek siapa, kinetik atau gaya gesek statis. Nah, ini gaya gesek kinetik ya, lihat ya. Oh, berarti FGK sama dengan, ingat rumus gaya gesek itu adalah mu koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Nah, gaya geseknya itu kan kita udah tahu tuh 72 ya. Mu K-nya nih kinetis ya. Jangan salah, kinetisnya itu yang 0,4. Oke, 0,4. Nah, gaya normalnya apa? Lihat yang bawah. Tadi kita udah bikin persamaan satu. Ini W dikurangi F sin theta. Oh, berarti 72 sama dengan 0,4. Gaya beratnya berapa tadi? 300 dikurangi F dikali sin theta. Ingat sin thetanya berapa tadi? Nah, 4/5 gitu kan. Kan simpel ya. Nah, sekarang gimana? Ini kita pindah ruas ya, 0,4-nya. Nah, jadi 72 sama dengan 0,4 itu kan 4/10 ya. Nah, kita bikin kayak gitu aja ya. Ini 300 min F dikali 4/5, oke? Nah, ini tinggal dicoret aja, 72 dibagi 4. 72 dibagi 4 itu 18 ya. Benar enggak? Nah, terus ini kali silang, 10 dikali 18 180 sama dengan 300 dikurangi F 4/5. Nah, pindah F 4/5-nya ke kiri jadi positif. F dikali 4/5 sama dengan 300 dikurangi 180. 120 ya. Oh, berarti F-nya berapa tuh? Nah, coret aja tuh, 120 dibagi 4, 30 kan? Nah, 30 dikali 5 kali silang. Oh, berarti gayanya itu 150 Newton. Nah, dapet ya kan? Gayanya 150 Newton. Kita pakai warna hijau dulu ya. Nah, ini berarti nanti, nah ini sebetulnya antara B sama D gitu kan. Nah, sekarang kita cari percepatannya ya. Nah, untuk mencari percepatan gimana? Ya udah masukin ke yang tadi kan kita udah dapat persamaannya nih yang pertama. Ya udah masukin F-nya 150 dikali 3/5 dikurangi 72 sama dengan 30A. Nah, ini coret 150 dibagi 5 30. 30 kali 3 90 dikurangi 72 sama dengan 30A gitu kan. Nah, jadi 18 sama dengan 30A. Berarti A-nya 18 dibagi 30. Nah, berapa tuh percepatannya? Kita bagi 6 ya. Berarti 3/5 atau 0,6 meter per sekon kuadrat. Oh, ternyata sampai sini juga boleh ya. Nih, 18/30. Ya udah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini ada sebuah balok A. Kita baca dulu ya. Balok A dengan massa M-nya itu 3M. Ini massanya 3M. Bergerak dengan laju konstan sepanjang bidang miring, berarti bergerak ke bawah sini. Nah, tapi bidang miringnya kasar ya, pasti ada gaya gesek dong. Nah, dengan kemiringannya itu tan theta 4/3. Ingat tan itu apa? Tan itu adalah depan per samping, berarti depannya 4,
ini berarti 3 gitu ya. Miringnya berapa? Ingat triple Pythagoras 3, 4, 5 gitu kan. Oh berarti kalau kita cari sin tetanya dapat dong. Nah, depannya 4/5 ya. Ini depan sudut tuh 4/5 ya. Ini depannya, ini sampingnya. Berarti kalau cos theta sama dengan 3/5 gitu ya, kayak yang tadi. Nah, kita baca lagi. Sementara balok B dengan massa MB, nah M kilogram, diam di atas balok A. Nah, ini yang B itu diam di atas. Nah, dan kemudian dihubungkan dengan sebuah tali. Ini terhubung dengan tali ya. Makanya dia diem kan. Kemudian, jika koefisien gesekan kinetik antara balok A dengan bidang miring dan antara balok A dengan balok B bernilai sama. Jadi lihat, ini kan balok A itu punya gaya gesek, dia kan bergerak ke bawah nih. Dia ada gesekan dengan inding dan ada gesekan dengan si B ini yang diem kan. Jadi nanti ada 2 gesekan tuh. Dan keduanya katanya memiliki koefisien gesek yang sama, berarti mu-nya sama gitu ya. Maka nilai koefisien gesekan kinetik yang barusan tuh berapa yang sama. Oke, berarti kita harus cari satu-satu ya. Yang pertama, kita cari dulu gaya gesek si balok A terhadap si lantai dulu ya. Nah, terhadap si lantai. Itu lantai yang bawah nih ya. Oke, gaya gesek rumusnya apa sih? Umum kan, mu dikali n. Nah, F gesek sama dengan mu. Nah, gaya normalnya apa? Ingat, kalau bendanya miring ya. Kalau bendanya miring kayak gini nih, langsung aja gaya normalnya itu setara dengan W cos theta ya. Nah, kalau nggak ada gaya yang lain. Jadi kalau bendanya miring kayak gini, udah n-nya sama dengan W cos theta. Kalau bendanya datar kayak gini, n-nya sama dengan W. Kalau miring kayak gini, n sama dengan W cos theta. Kemudian kita masukin langsung. M itu kan rumusnya apa tuh? M itu adalah gaya berat itu adalah massa kali gravitasi ya. Massa total dikali gravitasi dikali cos theta-nya tadi berapa? 3/5 ya. Nah, berarti gaya geseknya kita dapat tuh mu massa total. Karena benda A dan benda B saling bertindihan, maka untuk gaya gesek terhadap lantai massanya harus dijumlahkan dengan yang B ya. Ini kan double dihitungnya. Berarti 3M ditambah dengan M, berarti 4M dikali G dikali 3/5. Oh, berarti gaya geseknya sama dengan 4 dikali 3, 12/5 mu mg ya. Nah sekarang kita cari gaya gesek terhadap balok B nya. Gaya gesek A terhadap si B ya. Jadi kan ini yang B juga ngegesek ini kan, mengganggu kan ya. Nah, rumusnya kan sama, mu dikali n ya. Nah, cuma n-nya itu ya sama ya, W cos theta. Hanya saja massanya itu adalah massa si A doang ya, karena untuk gesekan di sini nih si B nggak berpengaruh. Kita hanya masuk yang A doang gitu. Ya udah, masukin aja nih mg cos theta berapa? 3/5 cosnya ya. 3/5 mu mg gitu. Nah, kita udah dapet nih masing-masing gaya geseknya. Kalau kita gambarkan pakai merah, arah gaya gesek itu kemana sih? Kan gerak benda ke sini nih. Nah, kalau ke sini tuh geraknya apa sih? Ada gaya apa? Ingat, kalau W itu ke bawah, kalau searah ini adalah W sin theta. Kalau yang searah ke sini adalah W cos theta. Ingat ya, selalu seperti itu. Nah, gaya gesek kemana? Yang pertama ada gaya gesek ini, gaya gesek 2 deh ya. Nah, yang kedua ada gaya gesek yang ini, yang 1. Jadi arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah geraknya. Nah, kemudian kita masukin sekarang ke hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ada gaya apa aja? Oke, tapi di sini nggak M kali A. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata nah dengan laju konstan. Kalau laju konstan artinya tidak ada percepatan kan? Kalau nggak ada percepatan maka ini 0. Oke, jadi sigma F sama dengan 0 ya. Nah, gaya apa aja? Lihat, dia kan geraknya ke kiri nih, ke bawah. Berarti yang searah gerak itu adalah W sin theta dikurangi gaya gesek 1 dikurangi gaya gesek 2 ya, sama dengan 0. Nah, W nya berapa? W itu berarti ini massa si A nya tadi 3M, W itu dikali G ya, mg kali sin theta nya 4/5 dikurangi gaya gesek 1 berapa tadi? Nih, yang ini yang atas ya, 12/5 mu mg dikurangi gaya gesek kedua 3/5 mu mg sama dengan 0. Oke, kita kalikan aja nih, 3 kali 4 12/5 mg ya. Nah, ini kurangin nih, 12/5 dikurangi lagi 3/5 jadi 15/5 mu mg sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan yang 1, jadi 12/5 mg sama dengan ini negatif jadi positif 15/5 mu mg ya, pindah ruas. Ada yang bisa kita coret nggak? Ada ya, kita coret. M nya kita coret, G nya kita coret, 5 yang bawah kita coret. Berarti udah sederhana nih, kita bisa langsung dapetin ya. Berarti 12 sama dengan 15 mu. Oh, berarti mu nya berapa?
Oke, karena mu-nya berarti 12/15. Kita perkecil bagi 3, itu berarti 4/5 ya, berarti 0,8. Jadi jawabannya adalah ada. Nah, yang E ya. Sip. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Ada sebuah bidang miring kasar membentuk sudut 45 derajat. Oke, kita gambarin dulu. Jadi ada bidang miring kayak gini ya. Nah, sudutnya itu 45 derajat terhadap bidang horizontal. Kemudian benda bergerak naik sepanjang bidang miring tersebut dengan laju awal tertentu. Oke, jadi anggap aja ada benda naik ke atas dengan kecepatan awalnya itu f0 ya, kita nggak tahu berapa. Nah, dengan laju awal selama 1 detik dan menempuh jarak 4/2. Oke, jadi kita tulis di akhir aja. Ini jaraknya sekitar 4/2 sebelum berhenti dan kemudian bergerak turun. Oke, berarti di waktu ini setelah waktu 1 detik kecepatannya menjadi 0 gitu kan ya. Diem sebelum nanti turun lagi gitu. Nah, ini hanya dalam waktu 1 detik, ingat ya. Waktunya tadi mana? 1 detik. Nilai koefisien gesek kinetik antara benda dengan bidang miring adalah, nah karena ini kasar yang membuat benda ini berhenti dan balik lagi ke bawah, berapa koefisien geseknya? Kita bisa gunakan hukum kekekalan energi ya. Jadi kita gunakan hukum kekekalan energi. Kita anggap yang ini posisi 1 nih, yang bawah kita pakai warna biru ya, nggak hijau deh. Ini posisi 1 nih yang bawah, ini posisi 2 ya. Bahwasanya energi mekanik 1 akan sama dengan energi mekanik 2 kan. Tapi di yang posisi 2 ini karena lantainya kasar, ini harus ditambahkan dengan usahanya ya, usaha gaya geseknya, oke? Karena lantainya kasar. Nah, berarti energi mekaniknya ada apa aja? Di sini ingat, energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, karena di posisi 1 ini dia nggak punya ketinggian, maka dia nggak punya energi potensial ya. Hanya memiliki kecepatan, berarti dia hanya punya energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat, kan ya. Di posisi kedua di atas dia nggak punya kecepatan kan, diem. Berarti kalau nggak punya kecepatan dia nggak punya energi kinetik, kebalikannya ya. Dia hanya punya energi apa? Potensial, karena mempunyai ketinggian terhadap dasar gitu kan. Jadi dia hanya punya energi potensial mgh. Nah, ini adalah usaha gaya gesek, berarti usaha itu gaya gesek dikali dengan jaraknya ya, L-nya. Kita masukin setengah mv0 kuadrat, ini m. Nah, kita harus tahu dulu H-nya berapa nih tinggi ini. Tinggi ini kita bisa cari ya menggunakan konsep sin. Oke, sin 45 derajat sin theta itu kan rumusnya demi ya. Demi. Oke, sin 45 kan setengah akar 2 sama dengan depannya itu H, ini miringnya 4/2 gitu kan. Oh, berarti H-nya kali silang aja ke atas. Jadi akar 2 dikali 4/2 dibagi 2. Jadi dapatlah berapa? Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 dibagi 2 habis, H-nya berarti 4 meter ya. Ini 4 meter, kita masukin aja 10 dikali 4 ditambah gaya geseknya berapa? Ingat, gaya gesek itu adalah mu gesek dikali dengan gaya normal. Nah, ingat kalau bendanya miring kayak gini, gaya normalnya setara apa? Setara dengan W cos theta ya. Nah, atau gaya berat kali-kali cos theta ya, mg cos theta dikalikan dengan panjang. Oke, ini pelan-pelan kita masukin ya. Nah, m kan ini v0 kuadrat. Oh, atau kita langsung coret aja m-nya boleh ya. Ini semuanya kan ada m-nya tuh. Supaya lebih sederhana kita coret aja m-nya semua ya. Ini m-nya kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Oh, berarti tinggal apa tuh? Ini lebih sederhana ya. Jadi tinggal setengah v0 kuadrat, oke, sama dengan ini 40 ditambah mu-nya kita cari. Ini 10 cos theta berapa? Nah, cos 45 derajat ya setengah akar 2 kan. Setengah akar 2 dikali jaraknya. Jarak yang ditempuh dari 1 ke 2 adalah 4/2 meter ya. Oke, yuk kita sederhanakan lagi. Setengah v0 kuadrat sama dengan 40 ditambah 10 dibagi 2 kan 5 ya. 5 dikali akar 2 kali akar 2 itu kan 2. 2 dikali 5 10, 10 kali 4 40 ya. Ini 40 mu. Setengah v0 kuadrat sama dengan kita boleh keluarin 40-nya 41 ditambah mu ya. Nah, masalahnya untuk mencari mu kita nggak tahu v0-nya kan, kecepatan awalnya berapa. Ya udah, tinggal kita gunakan konsep apa? Kita gunakan konsep hukum Newton dulu untuk mencari si kecepatan awalnya ya. Nah, sigma F sama dengan m dikali A ya gitu ya. Kita cari dulu A-nya, perlambatannya berapa, karena ini kesini kan mengalami perlambatan ya. Nah, ada gaya apa aja? Ingat, kalau gaya miring kesini ada searah apa? W sin theta ya. Nah, ada W sin theta, tapi negatif karena arahnya berlawanan kan, dia kan ke bawah nih W sin thetanya. Sedangkan ini geraknya kan ke atas gitu. Terus ada apa lagi? Ada gaya gesek. Gaya gesek juga arahnya melawan arah geraknya. Karena geraknya ke atas, berarti gaya gesek juga ke bawah sama kayak W sin theta. Gaya gesek
sama dengan M dikali A gitu kan ya. Nah sekarang kita masukin M dikali G ya, W itu kan M kali G. M nya nggak ada, ya terus saja M dikali G nya 10 sin theta sin 45 setengah akar 2 dikurangi gaya geseknya berapa. Nah gaya gesek itu yang udah tadi kita hitung kan, ini nih ya harusnya 40 mu nih, tapi ya udah kita masukin rumusnya aja ya. Rumusnya mu ya dikali W cos theta ya. Ingat gaya normalnya itu setara dengan W cos theta karena bendanya miring, sama dengan M dikali A ya. Nah sekarang M ini 10 bagi 2 5 akar 2 dikurangi mu, W nya jabarin, W itu massa dikali gravitasinya 10 kan. Nah cos theta berapa? Setengah akar 2 sama dengan M dikali A. Nah karena semuanya ada M, biasa kita coret lagi M nya ya. Kita coret M nya, coret. Nah sekarang tinggal tersisa apa nih? Oke, kita ganti warna lagi hijau. Berarti ini tinggal min 5 akar 2 ya kan. Ini 10 dibagi 2 5 juga kan, 5 akar 2, tapi ada mu nya nih sama dengan AO, berarti A nya ini gitu kan. Atau min 5 akar 2 nya kita keluarin, kan sama tuh dua-duanya ada min 5 akar 2, berarti tinggal ini 1 ditambah mu sama dengan si A gitu ya. Jadi dikeluarin kan, ini kali ini nanti balik lagi ke atasnya, ini kali ini yang atas. Nah setelah kita dapat percepatan, kita baru bisa mencari kecepatan awal menggunakan konsep GLBB ya. GLBB karena di sini ada waktu tadi ya, dalam waktu berapa tuh 1 sekon. Ya udah kita gunakan GLBB yang paling umum, yang Vt sama dengan V0 minus ya, karena perlambatan kan. Oh, lihat aja nih kenapa minus, karena perlambatan AT. Kecepatan akhirnya kan 0 di atas ya. 0 sama dengan kecepatan awalnya kita cari, min A nya ini nih, ya udah 5 akar 2 1 plus mu. Nah berarti pindah ruas, V0 sama dengan jadi positif 5 akar 2 1 plus mu. Nah ini kecepatan awalnya ya. Baru kita masukin ke sini ya kan. Jadi apa? Setengah, masukin V0 nya ya, 5 akar 2 1 plus mu ini, tapi dikuadratkan ya, sama dengan 40 1 plus mu gitu kan. Nah setelah ini gimana? Ini kayaknya nggak cukup, kita hapus dulu sebagian nih ya. Oke, kita tulis lagi ini sampai sini aja. Terus kita bikin kotak ke sini, nanti kita lanjutin ke sini. Yuk kuadratin ya. Nah satu-satu. 5 dulu kuadrat 25, akar 2 kuadrat 2 ya. Nah ini 1 plus mu kuadrat ya, 1 plus mu kuadrat kan, sama dengan 40 1 plus mu. Nah kita dikit lagi nih ya, 2 nya coret ya, jadi 25 1 plus mu kuadrat sama dengan 40 1 plus mu. Nah lihat yang kiri ada 1 plus mu kuadrat, yang kanan 1 plus mu doang, berarti kita coret 1 boleh dong. Nah jadi yang kiri tinggal 25 1 plus mu sama dengan 40. Oh berarti 1 plus mu nya berapa? 40 dibagi 25 ya, atau sama dengan berapa tuh? Berarti kalau kita bagi 5 itu 8/5, 1,6 ya. Oh berarti mu nya 1,6, satunya pindah ruas, min 1. Ah dapet ya, 0,6. Inilah koefisien geseknya, mu nya 0,6 ya. Ada nggak nih? Oh ada, sama aja kayak 0,60 ya samanya. So jawabannya yang B. Oke, jadi itu pembahasan tentang soal TKA Fisika UTBK, gerak melingkar dan gaya ya. Oke. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GP Media Channel, dan sampai jumpa di next video.